Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandika Galih, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tipe data di JavaScript, yaitu angka atau number. Perlu kalian ketahui, pada JavaScript angka itu direpresentasikan sebagai berikut ya. Jadi katanya numbers in JavaScript are double precision floating point 64-bit format IEEE 754 values. Maksudnya gimana ya? Jadi intinya gini, di dalam JavaScript itu tidak ada yang namanya integer atau bilangan bulat. Ya, yang ada hanyalah floating point tadi katanya ya, atau bilangan pecahan. Nanti kita lihat gimana maksudnya ya. Lalu tadi menurut definisinya, ukuran angka yang bisa ditampung oleh JavaScript adalah 64 bit. Nah, ini artinya kita bisa menyimpan angka sebesar 2^64 bit. Ya, karena bit kan bilangan biner tadi. Atau ini sama aja dengan 8 kali 10 pangkat 18. Atau ini tuh sebesar segini ya. 18 kali 1 miliar miliar. Ya, jadi 1 miliarnya ada 1 miliar. Atau persisnya sebanyak ini. Ya, jadi sangat besar sekali. Nah, tapi angka ini tidak bisa kita pakai semua. Kenapa? Karena di dalam 64 bit tadi, ada beberapa penanda yang nanti harus kita gunakan untuk menampung angka-angka tertentu. Nah, kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa ya. Pokoknya pada dasarnya, ada beberapa jenis angka yang dapat kita simpan dengan JavaScript ya. Yang pertama, kita bisa menyimpan angka tanpa desimal, ya, atau disebut juga dengan integer. Misalnya 10, 1500, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kan katanya tadi tidak ada integer ya? Ya betul, memang ya. Jika kita melihat ada bilangan bulat atau integer pada JavaScript, sebetulnya di belakang layar yang diproses adalah bilangan pecahan. Gitu, tapi tingkat akurasinya hanya sampai 15 digit. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat gini deh ya. Nih, misalnya saya punya sebuah HTML sederhana seperti ini ya. Jadi hanya struktur HTML-nya, di bodinya nggak ada tulisan apa-apa. Ini kalau kita jalankan, itu hasilnya kosong seperti ini. Kalau misalkan kita akses konsolnya, supaya kita bisa bekerja dengan JavaScript ya, kalian bisa klik kanan inspect, atau pencet aja shortcutnya Ctrl+Alt+J. Ya, ini nanti keluar konsolnya. Nah, di sini kalau misalkan kita mengetikkan sebuah angka, nanti JavaScript akan mengembalikan angka tersebut ya, jadi angka yang sama. Misalnya saya tulis 10 terus pencet enter di sini. Ini kalian bisa lihat angka 10 dikirimkan ke JavaScript dan JavaScript akan mengembalikan angka 10. Ya, begitu pula kalau saya tulis 2000 misalnya, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini JavaScript akan mengembalikan angka yang sama. Nah, jika kita memasukkan angkanya cukup besar, lebih dari 15 digit, ya, nanti kalian bisa lihat akan ada perubahan angka. Ini saya hilangkan dulu, kalian bisa klik kanan, clear console. Kalau misalkan saya masukkan angka 9 sebanyak 15 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, maka akan dikembalikan bilangan yang sama, 9, 15 digit. Tapi lihat ketika saya memasukkan angka 9-nya 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, kalau saya pencet enter, ini kalian lihat akan ada pembulatan. Gitu ya. Jadi, meskipun yang kita tuliskan adalah bilangan bulat, yang diproses adalah bilangan pecahan. Jadi tadi bilangan pecahannya sudah cukup untuk membulatkan menjadi angka yang berbeda. Gitu ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Tapi sebetulnya kalian nggak usah khawatir dengan hal ini. Apalagi jika kalian membuat aplikasi yang tidak membutuhkan angka dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti ini. Dan lagi, di seri ini kita hanya akan mempelajari perilaku dari angkanya saja. Kita tidak akan melakukan kalkulasi sampai sedetail itu. Itu ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa menyimpan angka dengan desimal atau bilangan pecahan. Misalnya kita bisa menuliskan 3,14. Nah, tapi hati-hati ya, koma di JavaScript itu digantikan dengan titik. Gitu. Jadi kalau misalkan biasa kita tulis 3,14, di JavaScript itu 3.14, 0,5, 0.5, dan 100.00. Jangan tulis pakai koma tapi pakai titik. Contohnya kalau misalkan menggunakan konsol tadi kita bisa tulis 3,14 ya, komanya ganti titik. Misalnya 20,00 atau 400, berapa gitu ya, seperti ini nggak apa-apa.
Itu ya, maksimal kita bisa menyimpan 17 digit di belakang koma. Lalu hati-hati ketika kalian menjumlahkan bilangan pecahan, karena kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Kita coba lihat nih ya, kalau misalkan kalian tulis 0,3 atau 0,3 ditambah dengan 0,7, ini hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 1 ya. Tapi jika kalian menjumlahkan 0,2, jumlahkan dengan 0,1, ini kan harusnya 0,3 ya. JavaScript akan mengembalikan nilai ini. Jadi sebetulnya ada bilangan pecahan yang cukup kecil, sehingga sebetulnya hasilnya nggak bulat 0,3, tapi 0,3, 0,000, terus 4 begitu. Ya, jadi sekali lagi hati-hati dalam menghitung bilangan pecahan karena hasilnya tidak terlalu akurat. Yang ketiga, kita juga bisa menyimpan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dengan menggunakan eksponen. Ya, contohnya jika kita menuliskan 123E5, nah ini akan menghasilkan 12.300.000. Ya, atau sebaliknya jika kita menuliskan 123E-5, maka dia akan menghasilkan bilangan seperti ini. Ya, jadi kalian bisa memasukkan ini ke dalam konsol JavaScript ya. Silahkan kalian coba sendiri aja menggunakan konsol untuk bilangan eksponen yang lain. Selanjutnya, kita juga bisa menyimpan bilangan negatif. Ya, seperti kita tulis -25 misalkan atau -0,52 gitu. Jadi sebetulnya 64 bit tadi itu nggak bisa kita pakai untuk menuliskan bilangan bulat positif aja. Banyak hal yang bisa kita gunakan. Dan urutan bit penggunaannya mungkin bisa dilihat seperti ini ya. 1 bit digunakan untuk penanda jika bilangannya negatif, 11 bit digunakan untuk eksponen, dan sisanya 52 bit baru digunakan untuk angka sebenarnya, termasuk untuk menyimpan titik untuk pecahan. Lalu kalian jangan pernah mengawali sebuah angka JavaScript itu dengan angka 0. Kenapa? Karena ini juga hasilnya kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita. Ya, contohnya gini, kalau misalkan kita memasukkan angka 022 di konsol JavaScript ya, silahkan kalian coba. Maka nanti hasilnya itu 18. Kalau nggak percaya, cobain aja. Ya, kok bisa? Karena dengan kita menuliskan angka 0 di awal angka kita, bilangan kita akan dianggap sebagai bilangan oktal. Ya, bukan bilangan desimal. Bilangan desimal itu kan basis 10 ya, dari 0 sampai 9. Kalau bilangan oktal itu bilangan basis 8. Jadi angkanya dimulai dari 0 sampai 7. Gitu ya. Jadi hati-hati. Sama juga dengan jika kita mengawali angka kita dengan 0x. Nah, ini akan dianggap sebagai bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal ini bilangan basis 16. Jadi dimulai dari 0 sampai huruf F. Nah, jadi 0 sampai 9 terus A sampai F begitu. Kalau kita menuliskan 0xFF, nah itu JavaScript akan mengembalikan nilainya 255. Ya, jadi itu bagaimana JavaScript mengelola angka kita. Ya, paham ya? Lalu selanjutnya, di dalam JavaScript juga terdapat yang disebut dengan angka spesial. Angka spesial ini adalah, yang pertama adalah infinity dengan huruf I besar, lalu ada minus infinity, dan ada NaN. Atau ini singkatan dari not a number. Contohnya gini, kalau kita membagi sebuah bilangan positif dengan angka 0, maka itu yang akan dikembalikan oleh JavaScript adalah nilai infinity. Ya, silakan kalian coba aja di konsol. Lalu kalau kita membagi bilangan negatif dengan angka 0, maka hasilnya akan minus infinity. Sedangkan jika kita membagi nilai 0 dengan 0, ini akan menghasilkan bilangan none atau not a number. None juga dihasilkan ketika kita membagi sebuah angka dengan string. Ya, misalnya saya punya angka 100 dibagi dengan string apple atau string apapun ya, maka ini hasilnya juga none. Gitu. Hati-hati juga ketika kalian membagi sebuah bilangan dengan string, tapi di dalam string tersebut terdapat angka. Nah, di sini JavaScript akan membaca string tersebut sebagai angka dan akan melakukan perhitungan sebagaimana membagi angka. Gitu. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ya. Atau kita coba deh. Ketika saya membagi bilangan positif dengan angka 0, itu hasilnya infinity. Ketika saya punya bilangan negatif seperti ini dibagi dengan 0, maka hasilnya minus infinity. Kalau kita bagi 0 dengan 0, maka hasilnya not a number ya. Sama juga ketika saya punya angka dibagi dengan sebuah string begini,
maka dia hasilnya juga not a number. Tapi lihat ketika saya masukkan sebuah bilangan dibagi dengan string, tapi stringnya isinya angka. Nah, ini akan diproses sebagai angka. Jadi itu tolong diperhatikan. Oke, jadi itu ya mungkin penjelasan mengenai tipe data pada JavaScript. Dan kalau kalian masih bingung, nggak usah khawatir. Nanti di video selanjutnya kita masih akan menggunakan angka-angka ini. Karena di video selanjutnya kita akan membahas mengenai operator. Operasi apa yang dapat kita lakukan terhadap nilai-nilai kita, khususnya angka. Jadi, sampai sini dulu video kali ini ya. Jangan lupa untuk terus support kita dengan like videonya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe buat yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, masih bersama saya Sandika Gali. Dan satu lagi, jangan lupa titik koma.